wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan statistika matematika yang beranggotakan Saya Yusel Monanda Jepon. Saya Nabi Zalani Yasin. saya Aurelia Purikania. Saya Nazwa Alfianti. Saya Muhammad Rafeus. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari statistika. Jadi statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu mencari dan akhirnya mempresentasikan data yang singkatnya. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data, istilah statistika berbeda dengan statistik. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Sebelum itu di sini ada data mentah soal yang akan kita bahas. Setelah itu dari data mentah tersebut kita harusnya lebih menjabarkan dulu data-data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu kita untuk menghitung dari data mentah tersebut, mencari data-data yang akan dibutuhkan dalam tabel nanti. Di sini J itu adalah jangkauan. Cara menghitung jangkauan itu adalah nilai max dari data dikurang nilai min dari data. Dari data tersebut nilai max-nya itu ada 80 dan nilai terkecilnya 25. Jadi 80 dikurang 25 itu ada 55. Jadi jangkauannya 55. Selanjutnya kita menghitung K. K itu kelas. Cara menghitung kelas adalah 1 ditambah 3,33 log n. Log n itu adalah n itu jumlah data yang tadi kita sudah tampilkan. Jadi cara menghitung kelas 1 ditambah 3,33 log n-nya itu di data ada 50 sama dengan 6,657. Lalu kita genapkan menjadi 7. Selanjutnya kita menghitung P. P itu adalah panjang interval dari data yang akan kita buat nanti. Cara menghitung data itu adalah range atau jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya tadi kita udah hitung hasilnya 55 dibagi kelas yaitu 7. Hasilnya itu 7,85. Ini seharusnya kita genapkan lagi menjadi 8. Terus kita mencari P dikurang min 1. Itu nanti hasilnya tadi kan P-nya 8 dikurang 1 hasilnya 7. Nah, tadi kan kita udah menghitung cara untuk mencari data untuk dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini tabel yang sudah kita buat dari data-data tersebut. Tadi kita ngitung K, yaitu kelas. Kelas itu adalah ini, urutan ini. Tadi kita menghitung kelasnya ada 7. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas, berarti kelasnya ada 7. Dan tadi kita juga menghitung panjang atau panjang intervalnya. Panjang interval itu yang ini 25 sampai 32. Tadi panjang kelasnya itu ada 7. Maaf, 8. Nih, kita hitung dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pas kan 25 sampai 32 itu ada 8. Ini juga sama, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 8 juga. Pokoknya panjang interval itu yang ini. Terus dari data yang mentah tadi, kita harus memasukkan dari data 25 sampai 32 itu ada berapa keluarnya? 25 sampai 32 itu ada keluar 6 kali. Jadi masukin frekuensi itu 6. Terus 33 sampai 40 itu ada 5. 41 sampai 48 ada 6. 49 sampai 56 itu ada 9. 57 sampai 61 itu 9 juga. 65 sampai 72 itu ada 7 dan 73 sampai 80 itu ada 8 kali keluar. Terus kita jumlahin aja nggak apa-apa. Jumlahnya ini kalau kita hitung pas 50 dari data mentah yang ada. Terus di situ ada sigma frekuensi. Sigma frekuensi itu adalah nilai frekuensi ditambah nilai frekuensi setelahnya. Misalnya kita frekuensi yang pertama itu 6, maka kita masukin 6. Terus cara nyari frekuensi, jumlah frekuensi yang kedua 6 ditambah 5 yaitu 11. Terus nyari sigma frekuensi ketiga berarti kita ngitung 11 ditambah 6 yaitu 17 dan seterusnya sampai bawah. Dan seterusnya ada ratan hitung. Kali ini tabel-tabel sebelumnya akan dihitung dengan metode ratan hitung. Kali ini saya memilih
rumus sigma FI XI dibagi FI. Dan XI tersebut didapatkan dari 32 ditambah 25 dibagi 2. Jadi hasilnya 28,5 dan seterusnya. Lalu FI XI itu penjumlahan dari frekuensi dikali XI. 6 dikali 28,5 171. 5 dikali 36,5 182,5. 6 dikali 4 44,5 hasilnya 267 dan seterusnya. Lalu dari data FIXI dijumlahkan semuanya. Totalnya ada 2715,5. Lalu dibagi dengan FI sesuai dengan rumusnya sigma FI XI dibagi FI. Dan FI itu ada frekuensi dan frekuensi tersebut jika dijumlahkan hasilnya ada 50. Jadi sigma FI dibagi 50. Jadi totalnya ada 54,31. Sini saya akan mencari media dan kuartil, dan ini adalah rumus dari kuartil 1, yaitu 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Dan yang cocok di 12,5 itu berada di 17, dan itu adalah Q1. Dan setelah itu bawahnya ada Q2 dan Q3. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk mencari Q1. Di sini ada rumus untuk mencari kuartil. Yang pertama itu adalah Q1. Q1 itu 40,5. Kenapa bisa 40,5? Karena ini nilainya 41. 41 itu dikurang 0,5. Jadi hasilnya 40,5. Selanjutnya 1/4 itu diperoleh dari rumusnya. Lalu N dikali sama dengan 50 dikurang sigma F min I. Sigma F min I itu sebelum dari kuartil 1 sama dengan 11. Lalu FI-nya itu adalah 6 untuk frekuensinya. Lalu dikali 8. 8 itu diperoleh dari P. 33 dikurang 25 sama dengan 8. Selanjutnya ini 40,5 kita turunin, ditambah dalam kurung 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5 dikurang 11/6, lalu dikali 8. Selanjutnya 40,5 kita turunin, 40,5 ditambah 12,5 dikurang 11/6 itu 1,5. Selanjutnya 1/6-nya diturunin dikali 8. Lalu 40,5 ditambah 1,5 dikali 8 itu hasilnya 12. Per 6-nya kita turunin sama dengan 40,5 ditambah 2. Lalu hasilnya 42,5. Jadi saya akan menjelaskan kuartil kedua. Di sini ada 48,5 itu hasil dari 49 kurang 0,5. Jadi hasilnya 48,5 ditambah 2/4 dikali 50 dikurang 17 per 9 dikali 8. 9 itu dapat dari sini, kuartil kedua yang frekuensi 9. Jadi kita turunin 48,5 ditambah 25 itu dapat dari 2/4 dikali 50, jadi hasilnya 25. 17 jadi turun, 9 turun dikali 8. Kita turun lagi 48,5 ditambah 8 per 9 dikali 8. Ini turun lagi 48,5 ditambah 64. 64 itu dapat dari 6 dikali 8 per 8 dikali 8 jadi hasilnya 4 dibagi 9. Terus kita turun 48,5 ditambah 7,1 itu dapat dari 64 dibagi 9 jadi hasilnya 1. Jadi hasilnya 55,6. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan kuartil 3. 56 didapatkan dari nilai dari kuartil 3, tepi bawah dari kuartil 3 ada 57. 57 dikurang 0,5. Hasilnya ada 56,5 ditambah 3. Kenapa 3? Di sini rumusnya adalah N dan di sini saya menjelaskan kuartil 3 dan N tersebut diganti dengan angka 3 dan dibagi 4. 4 sudah terpaku sudah rumusnya.
dan dikali 50. 50 itu hasil dari semua frekuensi dan dikurang 26 dan dibagi 9. Kenapa 9? 9 tuh angka frekuensi dari kuartil 3 yaitu 9. Sigma F min itu 26. Kenapa 26? Bagian hasil dari nilai FK sebelum dari kuartil 3 yaitu 35 dan sebelumnya ada 26. Jadi 26 dibagi 9 itu dari angka frekuensi dari kuartil 3 dan dikali 8 itu panjang kelas. Panjang kelas tuh dari 33 dikurang 32 dikurang 25. Jadi hasilnya tuh 8. Lalu jumlahkan 56,5 ditambah 3 dikali 5 dibagi 4 hasilnya 37,5 dikurang 26 dan dibagi 9 dan dikali 8 dan 50 diturunkan lagi 56,5 ditambah 37,5 dikurang 26 hasilnya 11,5 dibagi dengan 9 dan dikali dengan 8. 56,5 ditambah 92 dibagi dengan 9 karena 11,5 dikali dengan 8 hasilnya 92 dan dibagi dengan 9. 56,5 ditambah 10,2. Ini 10,2 hasil dari 92,9 hasil 10,2 dan dijumlahkan hasilnya 66,3. Di sini saya akan menjelaskan modus. Ini rumusnya. Modus sama dengan TBMO. TBMO itu kepanjangan dari bawah modus tambah D per D1 tambah D2 kali P. Sama dengan TBMO. TBMO itu ada 48,5. Itu dari ini 49 dikali dikurang 0,5. Itu ada D1 itu 3 dari 9 dikurang 6. Lalu D1 ditambah D2. D2 itu berasal dari 9 kurang 9 itu 0 kali 8. 8 itu berasal dari D2 dikurang 25. Itu sama dengan 84,5 ditambah 24 itu berasal dari 3 dikali 8 per 3 sama dengan 48,5 ditambah 8 sama dengan 56,5. Oke, dari data yang sudah saya jabarkan tadi, kita bisa memasukkan data tersebut diubah menjadi data histogram. Cara mencari data histogram itu yang ini, yang di samping sebelah kiri ini adalah frekuensi dari data yang ada di tabel. Sedangkan di bawah ini adalah nilai dari tabel. Kita ambil dari depannya aja. Misalnya di sini 25, maka dalam histogramnya 25 dikurang 0,5. Jika 33, maka 33 dikurang 0,5 yaitu 32,05. Maka coba kita lihat di histogramnya apakah benar? Benar kan? Tadi 25 dikurang 0,5 yaitu 24,5. Dan yang kedua tadi ada 33 dikurang 0,5 itu hasilnya 32,5. Selanjutnya dihitung sampai belakang. Nah, cara menentukan tinggi rendahnya dalam bentuk histogram ini kita juga harus melihat frekuensinya. Misalnya di 24,5 itu frekuensinya ada di 6. Coba kita lihat di tabel apakah benar frekuensinya di 6 dan benar ada di 6. Dan di 33 itu ada 5. Coba kita lihat. Iya itu. Iya, 5 benar. Terus di sini itu ada 40,5. Benar enggak? Ada di 40,5 berarti ini ya. Ada di 6. Coba kita lihat. Nah, benar sama-sama 6. Berarti caranya menghitungnya dalam bentuk histogram itu kayak gitu aja. Tinggal diubah kita bentuk jadi tangga-tangga histogram gini, diagram. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kelompok kami membantu para penonton sekalian. Amin. Amin. Terima kasih.